Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran biokimia bersama dengan saya Muhammad Delami. Kali ini kita akan membahas tentang asam nukleat ya. Yang kita bahas yaitu mengenai struktur dan fungsi dari asam nukleat itu sendiri. Baik, yang pertama kita lihat untuk pengertiannya. Asam nukleat sendiri itu memiliki definisi sebagai polinukleotida, yaitu polimer yang terdiri dari banyak unit nukleotida. Ya, dari asal katanya polinukleotida. Poli artinya banyak, kemudian nukleotida di sini maksudnya adalah unit nukleotida. Sehingga polinukleotida di sini adalah polimer dengan susunan banyak unit nukleotida. Sementara itu nukleotida sendiri itu apa? Nukleotida itu adalah molekul organik yang tersusun dari gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Nah, komponen utama yang menyusun satu unit nukleotida ada 3 buah, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Di sini yang perlu kita perhatikan bahwasanya kalau asam nukleat berarti yang kita bicarakan adalah polinukleotida atau gabungan dari unit-unit nukleotida. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai nukleotida berarti yang kita maksudkan adalah satu unit nukleotida yang di dalamnya masih bisa terbagi lagi atau tersusun dari gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Nanti kita akan bahas lebih detail mengenai komposisi komponen tersebut dari masing-masing komponennya. Mulai dari gula pentosa, strukturnya seperti apa, basa nitrogen, kemudian bagaimana struktur juga dengan gugus fosfat ini. Nah, molekul alami dari asam nukleat ini biasanya berupa molekul DNA maupun RNA. Nah, inilah nanti juga yang akan menjadi pokok pembahasan kita, bagaimana struktur dari DNA dan juga RNA ini. Baik, berikutnya. Yang pertama kita akan bahas mengenai penyusun utama dari sebuah asam nukleat atau polinukleotida, yaitu nukleotida. Nah, tadi sudah kita singgung bahwasanya nukleotida itu tersusun dari 3 komponen utama, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat ya. Nah, gula pentosa di sini itu bisa terdiri dari 2 jenis atau bisa berupa 2 jenis. Ada bisa berupa deoksiribosa atau bisa juga berupa ribosa. Nah, nanti kita akan melihat deoksiribosa itu ada pada DNA atau RNA dan juga ribosa itu ada pada DNA atau RNA. Kalau kita melihat struktur di samping ya sebelah kanan ini, kalian bisa perhatikan yang dalam kotak ini adalah struktur dari gula pentosa. Pentosa berarti ada 5 atom C, namanya pentosa, berarti berasal dari kata penta ya. Penta itu artinya 5, berarti di sini memiliki 5 buah atom C. Silakan dihitung, di situ sudah ada nomornya, nomor 1 aksen, 2, 3 sampai dengan 5. Kemudian basa purin dan pirimidin, ini adalah basa nitrogen tadi, basa purin dan pirimidin. Kemudian yang terakhir adalah gugus fosfat. Nah, gugus fosfat ada di sebelah kiri yang ada unsur fosfornya ya, ada O kemudian ada fosfor. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita lihat lagi gula pentosa ya. Jadi kalau kita lihat urut-urutannya mulai dari asam nukleat tersusun dari nukleotida masih terbagi lagi atau terdiri dari 3 komponen, gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Sekarang kita lihat dulu gula pentosa ya. Gula pentosa itu sendiri masih ada 2 jenis, yaitu deoksiribosa dan ribosa ya. Kalau deoksiribosa berdasarkan dari namanya, D berarti artinya kehilangan. Sama kayak mungkin kalian pernah mendengar istilah dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh ya, atau kekurangan air. Nah, sama deoksi berarti di sini adalah kehilangan 1 buah atom oksigen. Nah, gula deoksiribosa ini biasanya yang menjadi penyusun nukleotida pada molekul DNA. Makanya di situ dikatakan DNA karena kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid ya. Sedangkan kalau pada RNA berarti gula pentosanya di sini berupa gula ribosa. Artinya pada gugus atau atom C nomor 2 dia memiliki 1 atom O ya, sehingga tidak kehilangan 1 buah atom O. Nah, kalian bisa perhatikan strukturnya di sebelah kanan ini. Kalau pada deoksiribosa dia kehilangan 1 atom O pada C nomor 2. Jadi C nomor 2 ini mengikat 2 atom H. Tapi kalau pada ribosa pada 2 atom C nomor 2 dia mengikat gugus
OH atau hidroksil dengan satu hidrogen ya. Oke, itu pembedanya antara deoksiribosa dengan ribosa. Jadi deoksiribosa ini ada pada DNA, ribosa ada pada RNA. Deoksiribosa berbeda dengan ribosa yaitu pada satu atom O di atom C nomor 2. Kemudian yang kedua yaitu basa nitrogen. Jadi kan 3 komponen penyusun sebuah atau satu unit nukleotida tadi, ada gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Basa nitrogen itu ada 2 jenis, ada basa purin, ada basa pirimidin. Kalau kita perhatikan di sini, basa pirimidin itu memiliki satu cincin segi 6. Sedangkan kalau basa purin itu memiliki satu cincin segi 6 dan satu cincin segi 5. Sehingga total ada 2 buah cincin. Jadi kalau kalian melihat ada struktur basa nitrogen, kemudian di situ ada segi 5, segi 6, nah, berarti pasti itu adalah kelompok basa purin. Basa purin sendiri itu ada 2 jenis lagi, ya, ada adenin, ada guanin. Kemudian basa pirimidin, dia hanya memiliki satu cincin segi 6, yaitu ada timin, sitosin, dan urasil, ya. Sitosin, timin, dan urasil. Timin ini ditemukan pada basa DNA, sedangkan pada RNA tidak ditemukan basa timin, tapi adanya urasil. Basa timin diganti dengan urasil, ya. Baik, yang terakhir, komponen ketiga dari sebuah nukleotida yaitu gugus fosfat. Gugus fosfat berarti ada satu unsur P atau fosfor. Kemudian kalau di sini jumlah P-nya ada 3, maka di situ dikatakan sebagai trifosfat. Kalau cuma 2 berarti difosfat. Kalau 1 berarti monofosfat, ya. Oke. Kira ini sangat mudah sekali. Pencirinya cukup dilihat atom P-nya berapa. Baik, kemudian untuk tata namanya. Nah, untuk penamaan di sini kita mengenal 2 istilah, ada nukleosida dan ada nukleotida, ya. Kalau nukleosida berarti dia menggunakan S, ya, di sini SIDA, ya, sida. Nah, di sini berarti komponennya hanya terdiri dari gula dan basa nitrogen. Sedangkan kalau dia menggunakan nukleotida berarti lengkap, komplit. Ada gula atau gula pentosa tadi, basa nitrogen, kemudian ada gugus fosfat. Nah, gambarannya sebelah kanan. Kalau dia komponennya itu terdiri dari hanya gula dan basa nitrogen, maka kita sebut sebagai nukleosida. Sedangkan kalau komponennya mulai gula, basa nitrogen, dan juga ada gugus fosfat, maka kita sebut sebagai nukleotida. Untuk penamaannya, ya, ketika misalnya kita memiliki satu buah basa adenin, kemudian dia memiliki gula pentosanya berupa ribosa, maka nama nukleosidanya adalah adenosin. Atau misalnya dia gula basanya adenin, gula pentosanya ribosa, kemudian memiliki satu buah gugus fosfat, maka namanya menjadi adenilat. Tapi kalau gula pentosanya diganti menjadi deoksiribosa, ya, berarti namanya berubah. Atau misalnya pada DNA, ya, DNA berarti kan menggunakan deoksiribosa, maka di sini menjadi deoksiadenosin dan di sini menjadi deoksiadenilat. Ini adalah nama pendeknya. Kalau nama panjangnya maka dia berbeda lagi. Contohnya ini, deoksiadenilat. Ini kan nama pendek tadi. Dia tersusun dari basa adenin, gugus fosfat, dan juga gula deoksiribosa. Nah, kalau nama panjangnya di sini berarti deoksiadenosin 5 aksen monofosfat, ya, atau deoksiadenosin 5 monofosfat. Singkatan 1 hurufnya bisa berupa A, atau singkatan 2 hurufnya bisa berupa DA, atau bisa juga menggunakan singkatan 3 huruf DAMP, ya. Nah, kalau misalnya diganti hanya pada basanya, nanti akan berubah, misalnya menjadi G, berarti kalau basanya diganti dengan guanin, atau DG, atau DGMP, dan juga seterusnya. Nah, kalau yang diganti adalah gula pentosa, dari deoksiribosa diganti menjadi ribosa, maka di sini berubah menjadi adenilat nama pendeknya, atau deoksiadenilat, ya. Nah, atau namanya adalah adenosin 5 monofosfat. Sorry, maksudnya adalah adenilat tadi, bukan deoksiadenilat, ya. Jadi adenilat, kemudian adenosin 5 monofosfat. Baik, itu saya kira tidak terlalu sulit, semuanya mudah, ya. Nah, kemudian di sini yang terakhir tadi kita sudah lihat bagaimana gula pentosa, kemudian gugus basa nitrogen, dan yang terakhir adalah gugus fosfat. Jumlah gugus fosfat pada nukleotida ini menentukan apakah dia menjadi monofosfat, difosfat, atau
trifosfat. Kalau misalnya dia monofosfat berarti menjadi adenosin monofosfat. Kalau misalnya difosfat berarti adenosin difosfat. Kalau trifosfat berarti adenosin trifosfat. Singkatannya kan berbeda-beda. Di sini ada AMP, ADP dan juga ATP. Nah, ketika diganti basa nitrogennya juga pasti akan berubah. Misalnya dari A diganti G, ganti C atau ganti U ya, misalnya menjadi AMP, ADP, ATP. Kalau G berarti GMP, GDP dan juga GTP. Oke, ini gambarannya struktur lengkap dari satu unit nukleotida. Nah, satu unit nukleotida tadi akan disambung dengan nukleotida yang lain ya. Jadi dalam jumlah yang banyak disambung-sambungkan sehingga akan membentuk sebuah polimer. Namanya polimer berarti kan banyak ya, sehingga yang kita sebut sebagai asam nukleat. Oke, nih begini bentuk penggambaran penyambungannya. Jadi ada ujung fosfat, kemudian ada ujung OH di sini. Nah, ini yang pertemuan ini, siku-sikunya ini adalah posisi gulanya tadi, gula pentosanya. Misalnya ini basanya A, basa C, basa G, basa T, basa A. Nah, kalau dilihat secara strukturnya, secara lengkap gambarannya seperti ini ya. Ini ada ujung 5 aksen yaitu ujung fosfat, kemudian ada gula pentosa. Baru di bawahnya di sini nanti sambung dengan gugus fosfat dari nukleotida yang berikutnya. Basanya ada di sebelah kanannya yang di bagian dalam AT. Ini bahasa ATGC-nya tidak ditulis secara lengkap, hanya diberi simbol huruf ATGC ya. Oke, kemudian di sini satu nukleotida dengan nukleotida berikutnya itu dihubungkan oleh sebuah ikatan kimia yang disebut dengan ikatan fosfodiester ya. Kenapa dikatakan sebagai fosfodiester? Karena di sini melibatkan satu atom P dan juga 2 buah atom O yang membentuk ikatan ester. Jadi ada 2 ester di sini ya, sehingga dikatakan ikatan fosfodiester. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Nah, tadi kan contoh molekul alami daripada asam nukleat itu adalah DNA dan RNA. DNA sendiri itu berupa molekul double helix ya. Molekul double helix yang terdiri dari 2 rantai. Ini ada 2 rantai bergabung menjadi satu. Mereka berhadapan dan berbentuk antiparalel ya. DNA itu tersusun dari dua rantai. Strukturnya membentuk double helix. Kemudian itu tersusun dari basa purin dan pirimidin yang ada di bagian tengahnya. Jadi basa purin dan pirimidinnya di tengah itu saling berikatan, dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Ini gambarannya seperti ini. Antiparalel, kenapa dikatakan dia antiparalel? Karena rantai yang satu itu arahnya dari 5 aksen ke 3 aksen, sementara rantai yang kedua itu dari 3 aksen ke 5 aksen ya. Kemudian basa-basa nitrogennya akan dihubungkan satu dengan yang lainnya. Di sini A dihubungkan dengan T, T dihubungkan dengan A, C dengan G ya. A dengan T itu akan selalu dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan G dengan C akan selalu dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, di dalam struktur double helix sendiri itu ada cekungan-cekungan, cekungannya besar dan juga cekungan kecil. Kalau cekungan besar panjangnya sekitar 3,4 nanometer, sedangkan cekungan kecil itu panjangnya hanya sekitar 0,34 ya. Baik, ini beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Basa nitrogen dari nukleotida akan saling berpasangan. Tadi sudah saya jelaskan bahasanya kalau basa adenin pasti pasangannya nanti adalah timin. Kalau bahasanya guanin pasangannya pasti sitosin. Tidak boleh ditukar ya. Kecuali pada RNA, maka adenin akan berpasangan dengan urasil karena pada RNA itu tidak ada basa timin ya. Kemudian pasangan basa nitrogen ini dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwasanya dari A ke T itu dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan dari G ke C itu dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan dari O ke A ya, kalau pada RNA biasanya RNA itu hanya single, biasanya tidak membentuk ikatan hidrogen, kecuali dia membentuk struktur sekunder, maka itu nanti juga akan dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Ingat, RNA itu tidak berpasangan atau bukan 2 rantai tapi hanya 1 rantai, kecuali dia membentuk struktur sekunder. Ini yang gambar lebih besarnya. Kalau lebih jelasnya, misalnya adenin dengan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, guanin dengan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen.
Kira-kira dampaknya seperti apa dari adanya perbedaan jumlah ikatan hidrogen ini? Tentu saja yang menyebabkan kekuatan ikatan itu A dengan T dengan G dengan C, itu jelas ikatannya lebih kuat antara G dengan C. Kenapa? Karena dia memiliki 3 buah ikatan hidrogen, sehingga untuk memutuskannya diperlukan energi yang lebih tinggi. Nah, kalau di dalam praktisnya, misalnya di dalam pengerjaan di laboratorium, biasanya DNA yang memiliki kandungan GC lebih tinggi itu karena ikatannya kuat antara G dengan C, maka ketika akan dipisahkan antara rantai satu dengan yang lainnya, maka dibutuhkan suhu yang lebih tinggi, ya. Baik, ini molekul RNA. Tadi kita sudah lihat bagaimana DNA. Kalau molekul RNA itu dia berupa single helix, bukan double helix. Molekul RNA ini tersusun dari satu buah rantai polinukleotida. Basa penyusunnya hanya berupa A, G, C, dan U, tidak ada T, ya. Terdapat 3 jenis, ada mRNA, tRNA, dan juga rRNA. Nah, ini bisa kalian lihat yang bentuknya panjang seperti ini adalah mRNA atau messenger RNA. Kemudian tRNA itu yang bentuknya seperti huruf T karena dia bertugas sebagai pembawa asam amino. Sedangkan mRNA ini sebagai penyandi, ya, menentukan urutan protein, urutan asam aminonya itu disandi oleh mRNA. Sedangkan ribosomal RNA ini merupakan molekul RNA yang menyusun dari ribosom. Ribosom ini peranannya dalam proses sintesis protein. Nah, kemudian untuk tipe-tipe dari struktur helix DNA sendiri itu ada 3 tipe. Tipe A, ya, bentuknya rapi seperti ini, bulat. Kemudian ada tipe B, ya, kalau dilihat dari atas bentuknya seperti ini. Ada juga tipe Z, ini zigzag, ya, agak aneh bentuknya, sedikit berantakan seperti ini. Oke, kemudian ada beberapa motif unik dari sequence DNA, contohnya adalah palindrom. Palindrom itu ketika dia dibaca dari depan, misal ini, kita baca dari kiri, atau ketika dia dibaca dari kanan, maka pembacaannya sama. Misalnya TTAGCAC, ya, kalau dibaca dari kanan juga sama, TTAGCAC. Nah, itu berarti adalah motif palindrom. Kemudian yang berikutnya ada juga mirror repeat, ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada mirror repeat. Mirror repeat berarti dia berulang. Dan ini ada beberapa contoh struktur sekunder dari asam nukleat, terutama pada mRNA biasanya. Ini membentuk struktur sekunder atau struktur jepit rambut, ya. Ada juga yang gabungan 2 buah struktur jepit rambut seperti ini. Nah, kemudian kita mengenal istilah denaturasi dan juga hibridisasi. Kalau denaturasi itu berbeda dengan degradasi, ya. Kalau degradasi berarti terpotong-potong, sedangkan kalau denaturasi berarti dia terbelah, ya. Terbelah, misalnya ini terbelah menjadi 2, maka dia mengalami denaturasi. Secara umum, ketika dia mengalami denaturasi itu berarti bukan strukturnya rusak, hanya terputus ikatan hidrogennya. Ketika dia dikembalikan ke kondisi awalnya, maka dia akan membentuk lagi struktur double helix, ya. Nah, misalnya ini, kalian panaskan molekul DNA pada suhu 94, maka dia akan terbelah. Kemudian nanti ketika kalian dinginkan pada suhu 50 misalnya, mereka akan bergabung kembali, ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ketika ada 2 buah sampel misalnya, kita panaskan, kemudian kita campurkan, maka nanti bisa akan terbentuk lagi struktur double helixnya. Bisa saja terjadi hibridisasi. Hibridisasi itu berarti tercampur, misalnya dari 2 rantai, dari 2 sequence DNA yang berbeda bisa bergabung menjadi satu pasangan rantai DNA. Itu terjadi hibridisasi, ya. Baik, itu saja materi saya hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.